Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ini mungkin waktu-waktu yang cukup tepat untuk mengenal Syiah, karena sedang viral kan kejadian sekarang ini, banyak di luar prediksi, banyak di luar dugaan. Kita tidak ada prediksi sebelumnya Israel tiba-tiba akan menyerang Iran begitu. Kemudian tidak ada perkiraan juga Iran tiba-tiba menyerang balik Israel dengan kekuatan yang tidak diperkirakan oleh muslim maupun kufar. Kemudian banyak yang mengira Amerika tidak akan ikut-ikutan nyemplung ke konflik Israel dan Iran ini, tiba-tiba ikut nyemplung juga. Nah, akhirnya menjadi terbuka lebar untuk perang antar blok ini. Nah, kan sayangnya negara-negara Ahlus Sunnah, negara-negara Sunni ini tidak ikut ya, malah keduluan US ngebantu Israel. Negara-negara Sunni atau yang berpenduduk Sunni ini diam saja semua. Yang menyedihkan, banyak narasi-narasi negatif bawa-bawa Syiah, kemudian bawa-bawa bahwa mereka itu bukan mukmin dan lain sebagainya, yang mana Asy'ariyah Maturidiyah itu tidak akan sampai mempunyai judgement sekeji itu dan seburuk itu ya. Tapi juga jangan sampai kebablasan juga, dalam pengertian banyak yang menuduh bahwa orang yang membela Syiah itu hakikatnya adalah Syiah, kemudian Syiah itu tidak sesat begitu. Enggak, ya Syiah tetap dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam hal ini Asy'ariyah Maturidiyah, tetap memiliki kesalahan begitu. Ada kesalahannya. Kemudian kita juga di dalam beberapa kitab-kitab tauhid sudah menjelaskan kesalahannya di mana. Dan kalau kita mau mengetahui, ya setidaknya lah kita lebih mengenal Syiah supaya kita tahu bahwa ini apakah mereka itu keluar dari Islam atau tidak, atau di mana letak sebenarnya perbedaan antara kita dengan mereka. Ini akan bagus kalau kita mendengar langsung dari orang Syi'inya, bagaimana pandangan mereka terhadap kita, sehingga dari pandangan mereka terhadap kita, kita bisa menilai pandangan kita terhadap mereka begitu ya. Ini kita lihat ada video dikasih watermarknya Ahlul Bait. Saya tidak ingat tadi ini mengambilnya dari web apa, cuman ini memang bukan dari Indonesia ya. Dan saya tidak sempat untuk membuat subtitle, jadi kita akan saksikan saja langsung di sini. Sekiranya nanti pertanyaannya apa, kemudian jawabannya bagaimana, kita akan terjemahkan langsung saja begitu ya. Kita lihat nih. The questioner is asking, and I'll give it to you afterwards as well, just to confirm. But I think I've picked up what the question is asking. Is asking what your opinion is about the Sahaba. Mentions Abu Bakr, Umar, and Uthman. If your belief is that they are munafiq, hypocrites, then how is it that Allah relied on the help of these particular hypocrites? If, however, your opinion is that they are believers, then how is it possible that these believers went and disobeyed the command of Allah, particularly the command with regards to imamah? This is from a Sunni brother or sister, especially imamah and the statement that was made at Ghadir. Nah, itu pertanyaannya. Jadi bagaimana pandangan narasumber ini mengenai Sidna Abu Bakar dan Sidna Umar lah, katakan begitu ya. Apakah mereka itu munafik atau mereka itu termasuk orang-orang yang mukmin begitu. Nah, kalau misalkan mereka itu termasuk orang-orang yang mukmin yang benar, kenapa mereka itu bisa sampai membangkang perintah ya? Ini mungkin dimaksud adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengangkat Sidna Ali sebagai khalifah, katakan begitu. Nah, jadi si penanya ini Sunni, katanya begitu. Cuman saya lihat penanya ini dari awal sudah terbawa oleh narasi Syi'i, karena mungkin sebelum tanya jawab ini sudah ada materi dulu nih ya, yang mana biasanya kebanyakannya itu mereka menggembar-gemborkan hadis-hadis tentang keutamaan
Sidna Ali. Nah, tanpa mereka itu menyebutkan juga hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan khalifah-khalifah sebelum Sidna Ali, yaitu Sidna Abu Bakar, Sidna Umar, dan Sidna Utsman. Jadi kalau misalkan kita melihat tafdilnya Rasulullah SAW kepada para sahabat, itu secara zahir sering bertentangan ya, secara zahir. Makanya ini kan sebetulnya bisa dijamu sebetulnya. Jadi tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Nah, kita memerlukan ilmu hadis ya, ilmu diroyah untuk memahami hal ini. Cuman ya gambaran pertanyaannya sudah ada seperti itu. Jadi bagaimana pandangan Anda ya sebagai Syi'i begitu ya terhadap Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar? Apakah mereka itu hypocrites, termasuk golongan orang munafik, atau mereka itu termasuk believers, memang orang mukmin begitu? MashaAllah, you speak Arabic, Brother Abdul Rauf. I didn't know that. That's excellent. Ahsant. With regards to the companions of the Prophet, I think I mentioned this in one of the lectures during the 10 days of Muharram. Being a companion of someone proves nothing. Well, it does prove that you happen to be there at the right place and the right time, but that is not a reflection of your character in any way, shape, or form. Nah, sebentar. Ini dia mengatakan dulu seperti ini ya. Menjadi sahabat atau menjadi teman dari seseorang itu tidak menunjukkan kehebatanmu begitu, tidak menunjukkan apapun, tidak menunjukkan kamu itu terjaga dari kesalahan, tidak menunjukkan bahwa kamu itu orang hebat, enggak. Itu cuma menunjukkan bahwa kamu itu kebetulan saja ada pada waktu yang tepat. Nah, ini kan sudah berbeda ya pandangan antara kita dengan Syiah nih. Dari hal ini saja sudah berbeda. Kita Ahlussunnah wal Jamaah melihat bahwa para sahabat itu khairu ummah. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan kuntum khairu ummah, kalian itu adalah umat yang terbaik. Itu kepada sahabat itu khitabnya ya, bukan sama kelompoknya si Imad. Itu khitabnya sama sahabat. Dan kita melihat bahwa para sahabat ini semuanya mujtahid. Kenapa mereka itu mujtahid? Karena mereka itu ada di dalam masa. Jadi bukan hanya waktu yang ada pada para sahabat itu, tetapi akal komunal mereka itu satu frekuensi dengan akal komunalnya Rasulullah SAW, dalam pengertian bahwa Rasulullah SAW itu mengeluarkan wahyu atau penjelasan-penjelasan tentang wahyu itu dengan bahasa Arab yang fasih, yang mana saat itu mereka pun memiliki hal itu, memiliki bahasa Arab yang fasih. Nah, sehingga mereka itu memiliki tools, alat-alat atau perkakas-perkakas untuk berijtihad. Maka para sahabat ini tatkala mereka benar, maka mereka itu mendapatkan 2 pahala. Apabila mereka salah, mereka mendapatkan 1 pahala. Tidak direduksi bahwa mereka itu sahabat ya cuman orang-orang biasa saja yang which happens to be lagi, yang kebetulan saja mereka itu hidup di zaman Rasulullah SAW, tidak menunjukkan karaktermu sama sekali begitu. Nah, ini pandangan Syi'i. Nah, dari sini sudah berbeda nih kita nih ya. Makanya mereka itu sebagiannya berani sampai mencela sahabat, yang mana mencela sahabat itu nanti ada hukumnya tersendiri, kita bahas juga di dalam ilmu tauhid. Ada yang sampai berani mencela sahabat, ada yang tidak berani mencela sahabat, tetapi mereka itu menggugurkan mereka dari orang-orang yang adil, sebagian mereka begitu. Karena mereka tidak melihat sahabat itu ada pada satu derajat yang sama, yaitu derajat mujtahid. Itu dari sini sudah berbeda. Nah, makanya sebetulnya kalau kita mau berbicara sama Syi'i, kita berbicara di sini saja dulu. Kalau misalkan permasalahannya permasalahan tentang sahabat ya, bukan permasalahan tentang usul yang lain. Kalau ini nggak selesai, udah kesananya nggak bakalan selesai. Begitu. Jadi ya we have to agree to disagree kalau begitu. Being married to someone, again, is not a reflection of your character. People marry for all kinds of reasons. Yes, one of them's love, but there's a whole host of other reasons. In fact, in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala tells the story of the Prophet Lut. Nah, sebentar. Menikah dengan seseorang itu pun tidak menunjukkan kualitas kamu. Ya, menikah dengan seseorang itu tidak menunjukkan kualitas kamu. Kualitas kamu itu di mana? Ya mungkin ini yang dimaksud nanti Sidna Utsman. Karena Sidna Utsman itu ditikahkan dengan anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Itu pun tidak menunjukkan apapun ya. Jadi menikah dengan seseorang pun itu tidak menunjukkan apapun. Malah Al-Quran itu menceritakan kisah Nabi Lut. Sampai situ tadi ya. And
the predicament he was in with his people, the people of Sodom. And the Quran quotes Prophet Lut, who's an infallible messenger of God, as offering his daughters to the people of Lut, to the people of Sodom, to prevent them from committing the sins that they were engaged in. Now, clearly, that marriage, if it took place, right, and even if it didn't take place, it's irrelevant. The mere fact that the Prophet is offering his daughters to these men is not a reflection of their character, is it? Jadi Nabi Lut itu dulu punya anak-anak perempuan, yang mana anak-anak perempuan ini ditawarkan kepada kaumnya Nabi Lut supaya Nabi Lut ini jadi normal begitu. Jadi nanti anak-anaknya Nabi Lut ini terjadi menikah ataupun tidak dengan mereka itu sudah tidak relevan lagi, karena ini dia sedang membangun narasi, sedang membangun argumen untuk menyatakan bahwa menikah dengan seseorang itu tidak menunjukkan karakter kamu begitu. Jadi kamu itu tidak bisa berdalil bahwa seseorang ini mulia karena dia itu punya pasangan yang mulia, nggak bisa. Salah satu dalilnya apa? Yaitu anak-anaknya Nabi Lut itu ditawarkan kepada kaumnya Nabi Lut, regardless itu terjadi atau tidak pernikahan itu. Kalaupun itu sampai terjadi, berarti kan tidak menunjukkan bahwa kaum Nabi Lut ini bagus begitu, tetap aja jelek. Dalam pengertian, kamu punya istri siapa, kamu punya suami siapa, itu pun tidak menunjukkan karakter kamu begitu. Itu argumen yang coba dibangun. Ini argumennya sudah berbeda dengan kita. Kalau kita itu argumennya dari ilmu, bukan dari segi kalau ini kan bisa dilihat dari segi sosiologi ya. Masa itu memang tidak ada hubungannya. Kalau kita tidak masuk ke situ, jadi justru itu belum pernah masuk sama sekali ke dalam pikiran Ahlussunnah wal Jamaah, ke dalam pikiran Asy'ariyah Maturidiyah, mengatakan bahwa para sahabat itu atau khalifah-khalifah setelah Nabi Muhammad SAW itu menjadi khalifah karena menikah misalkan dengan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah itu dijadikan argumen sama sekali. So, regarding the companions of the Prophet, I think it's important that we recognize that they included the good, the bad, and the ugly. Nobody in their right mind, no one who is objective and who is realistic in his view, will tell you that every single person who saw the Prophet is automatically labeled as moral and virtuous and good and righteous. Jadi kata dia begini, akhirnya kalau kita mau melihat sahabat, kita itu harus mengelompokkannya, the good, the bad, and the ugly, yang bagus, yang jelek, dan yang buruk sekali begitu. Itu katanya. Jadi kenapa? Karena tidak akan ada orang yang memiliki pikiran yang objektif menyamaratakan mereka hanya karena mereka itu kebetulan lahir di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, itu argumen yang dia sampaikan ya. Nah, sekali lagi kita juga tidak mengatakan para sahabat ini maksum. Sebetulnya malah nanti yang ada konsep maksum itu kan dari Syi'i sebetulnya, bukan dari Aswaja. Jadi mereka juga memiliki kontradiksi sebetulnya kalau di sini ya. Kalau pola pikirnya seperti ini. Jadi nanti perkara-perkara yang salah itu dia tidak akan bisa dibangun argumen sebetulnya. Karena perkara yang salah itu tidak ada argumennya. Nanti akannya memaksakan. Yang jadi masalah orang yang mendengarnya percaya itu aja. Argumennya nggak bakalan ada tuh sebetulnya. Jadi dia itu membangun argumen bahwa kalau kita objektif, maka kita harus melihat bahwa para sahabat itu ada yang the good, the bad, and the ugly. Ada yang bagus, ada yang buruk, ada yang sangat buruk sekali. Nah, kalau kita tidak melihat seperti itu, kita melihat bahwa para sahabat ini ada yang benar, ada yang salah. Dan tatkala mereka salah di dalam perkara-perkara yang zonni ya, karena mereka itu kalau salah pasti di dalam perkara yang zonni, tidak akan di dalam perkara yang qat'i, nggak bakalan. Kalau misalkan nanti munafik, sebagaimana akan disebutkan di selanjutnya begitu, itu sudah tidak masuk ya. Kalau munafik itu sudah tidak termasuk kriteria. Cuman kita tidak tahu yang munafik itu yang mana kan begitu. Cuman kita tahu yang pasti tidak munafik yang mana, kita tahu. Yang munafik yang mana kita tidak tahu, yang pasti tidak munafik mana kita tahu. Makanya ada para sahabat yang dijamin surga misalkan, dan lain sebagainya. Nah, kita nih Ahlussunnah wal Jamaah melihat bahwa para sahabat itu, yang mana sahabat itu memiliki ta'rif, yang mana ta'rifnya itu adalah
orang yang satu masa dengan Rasulullah SAW, bertemu dengan beliau di tanah begitu, di bumi bertemunya, bukan di mimpi, bukan di aras, bukan di langit, bertemunya itu di bumi, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan mukmin dan wafat dalam keadaan itu sahabat tuh ada ta'rifnya. Jadi dalam keadaan mukmin, makanya orang-orang munafik langsung keluar. Nah, orang-orang yang seperti itu yang masuk ke dalam kategori sahabat, maka mereka itu mujtahid. Kalau mujtahid bukan berarti tidak pernah salah, tetapi kalaupun mereka salah, mereka mendapat pahala begitu. Itu di dalam apa? Di dalam ijtihad pola pikir, bukan di dalam kelakuan. Kalau di dalam kelakuan tetap salah. Ya, makanya salahnya mereka itu biasanya langsung meminta kafarat. Seperti Sidna Nuaiman misalkan, tatkala beliau itu mabuk terus kan, udah kayak lagu dangdut aja, mabuk lagi. Itu datang ke Rasulullah SAW minta untuk dihad, ya minta untuk dicambuk tuh. Itu kan kafarat ya, namanya kafarat, selesai sudah dosanya itu. Jadi demikian ya perbedaan pola pikirnya, perbedaan pola pandangnya. Makanya kita ini tidak menggugurkan status sahabat dalam keadaannya sebagai sahabat dari adalah, dari keadilan begitu. Makanya kalau misalkan riwayat-riwayat yang berhubungan dengan orang yang sukutul adalah, yang adalahnya ini terputus, ya nggak bakalan diterima sebagai ahlu riwayat. So even though that title has been awarded to them by the Sunni school of thought, they are labeled as righteous companions, but we know, not just by virtue of the fact that any society includes the good and the bad, but also by virtue of the Quran, which sent an entire chapter called Al-Munafiqun, the hypocrites. So sebentar ya, Al-Munafiqun itu nggak kena nanti sama Sidna Abu Bakar, yang nggak kena, sama Sidna Umar yang nggak kena, sama Sidna Utsman yang nggak bakalan kena. Ya, itu tidak ada kriteria munafikun itu pada diri mereka, nggak ada. Ya munafik kok ke masjidnya rajin begitu kan kalau misalkan nanti ada hadis tuh, kalau orang itu sudah sholat isya dan subuh di masjid itu sudah bebas dari tuduhan nifak. Nah itu kan dari nifak agama, karena memang orang yang sholat subuhnya susah, sholat isyanya susah, itu karena memang mereka itu terpaksa melaksanakan sholat. Ya, dan itu tuduhan itu nanti tidak relevan sama kita, beda lagi, ya urusannya beda lagi. Jadi memang ada munafikun, orang-orang munafik, dan itu orang-orang munafik yang semasa dengan Nabi Muhammad SAW, yang secara zahir mereka itu menunjukkan keimanan. Iya, makanya nanti orang-orang yang seperti itu kan nggak masuk, tidak masuk ke dalam kriteria sahabat itu. Kalau diketahui ya. First conclusion to draw from this is that the companions of the Prophet included people who were hypocrites. Right? And so knowing that allows us to think more objectively, to recognize that they were not infallible, and to pave the way for us to be able to look at them critically, to critique their behaviors, their statements, and not take everything that they give us as the gospel truth. Betul kalau itu. Jadi bahasanya begini, karena di dalam kita itu harus melihat para sahabat itu secara objektif, maka kita tidak bisa mengambil semua yang mereka lakukan, semua yang mereka katakan adalah sebuah kebenaran. Lah itu mah nggak usah di Syiah, di kita juga sama, ya di Syafi'i juga sama. Imam Syafi'i itu berkatakan begini, kaifa akhudhu man idza asartuhu la hajajtuhu. Bagaimana aku bisa mengambil perkataan yang apabila saya ini hidup semasa dengan dia, maka saya itu bisa mengalahkan semua hujahnya begitu. Itu tatkala Imam Syafi'i dikonfrontir dengan salah satu qaulnya Imam Syafi'i dikonfrontir dengan pendapatnya sahabat. Makanya pendapatnya sahabat itu bukan hujah sebetulnya, kecuali kalau sahabat itu memang mengambil atau menyatakan ini adalah dari Rasulullah SAW, dan kehujahannya itu bukan dari kehujahan sahabat, tapi dari kehujahannya Nabi Muhammad SAW begitu. Jadi memang sedari awal sama kalau itu kita juga. Cuman kita tidak melihat bahwa tatkala para sahabat itu salah, mereka itu ahli neraka begitu. Kemudian status keadilannya putus. Enggak, itu perbedaannya kita dengan mereka, dengan Syi'i itu. Karena tatkala kita menyalahkan para sahabat, kita menyalahkan sahabatnya pun zonni, kan begitu. Enggak qot'i ya. Apa mana yang qot'i, yang salah? Para sahabat itu yang qot'i yang mana? Dari hasil ijtihad mereka misalkan. Apalagi kalau sudah ijma, masa ada ijma di dalam kesalahan itu kan tidak akan terjadi begitu, tidak akan mungkin.
Ya, itu nanti perbedaannya seperti itu. Once we're able to cross over that hurdle, it becomes a lot easier to digest the second part of this answer, right? So with regards to the individuals named in the question. Nah sebentar, ini baru nanti akan masuk terhadap individu-individu yang ditanyakan begitu ya, tentang Sidna Abu Bakar dan Sidna Umar dan selanjutnya. Kalau tidak salah cuma dua ini, Sidna Abu Bakar dan Sidna Umar saja. Nah cuman sepertinya kita berhenti saja dulu di sini ya. Nah jadi sudah kita lihat bahwa Syi'i ini mereka tatkala melihat ketidakmaksuman sahabat, itu pun kita juga sama melihat bahwa sahabat itu tidak maksum. Apabila sahabat itu tidak maksum, berarti mereka itu bisa salah. Nah, salah ini ada dua nanti. Salah di dalam pemikiran, itu nanti di dalam hasil ijtihad. Yang kedua, salah di dalam kelakuan. Nah, kalau salah di dalam kelakuan, ini mah udah jelas ya, salah di dalam kelakuan mah. Sahabat itu kena ada. Meskipun mereka itu meyakini bahwa itu salah. Seperti misalkan sahabat itu ada yang ada yang mabuk, ya sahabat itu kemudian ada yang macam-macam lah ya, saya nggak mau nyebut lah, itu ya karena memang manusia seperti itu dari dulu ada ya sahabat seperti itu ya ada. Nah nanti apakah kita pernah mengambil riwayat dari orang seperti itu pada keadaan mereka seperti itu? Karena adalah itu kan dia bisa diambil setelah mereka taubat kan. Kalau misalkan mereka itu dalam keadaan fasik ya, dalam keadaan berbuat dosa atau diketahui oleh orang-orang dia berbuat dosa, kemudian suatu masa dia itu taubat dan diketahui taubatnya nasuha, itu kan adalahnya kembali, keadilannya kembali, dia bisa meriwayatkan lagi, jadi periwayatannya bisa diterima lagi begitu. Itu ya kalau misalkan mau diperdebatkan ya itu di dalam ilmu hadisnya. Cuman sahabat itu memang tidak lepas dari kesalahan. Kalau kesalahannya kesalahan berhubungan dengan perbuatan, itu musalamah. Ya, itu memang terjadi begitu. Dan itu nggak ada diskon. Nggak ada diskon. Ya salah aja ya, mau gimana lagi, sama-sama manusia. Nah nanti dalam permasalahan pemikiran ini kan ada ijtihad tuh. Termasuk nanti ijtihadnya ini apa? Tatkala mereka misalkan membaiat Sidna Abu Bakar sebagai khalifah, kemudian membaiat Sidna Umar sebagai khalifah, membaiat Sidna Utsman sebagai khalifah. Demikian pula tatkala terjadi fitnah besar ini antara Sidna Ali dengan Sidna Muawiyah. Nah ini kan sahabat sampai berantem, kan berantemnya bukan berantem kecil-kecil, ini berantem sampai ngangkat pedang kan, ya ada yang mati lah begitu gara-gara perang itu. Nah terus kemudian bener dua-duanya ya, nggak mungkin bener dua-duanya, yang satu pasti salah. Yang mana kalau saya sekarang percaya yang benarnya itu ya Sidna Ali begitu, yang benarnya itu. Cuman apakah saat itu Sidna Muawiyah melaksanakan hal itu atas hawa nafsu? Tidak, bukan atas hawa nafsu, atas hasil ijtihadnya, atas hasil ijtihad Sidna Muawiyah juga. Jadi Sidna Muawiyah ijtihad, beliau itu memiliki apa ya, hasil ijtihad bahwa beliau itu adalah orang yang pantas, orang yang paling pantas untuk menjadi khalifah, maka dia itu harus mengeluarkan seluruh kemampuan sampai muslihatnya itu, sampai hailahnya, sampai tipu muslihatnya itu, berpolitiknya harus dikeluarin semua begitu, usahanya ya di dalam apa, hailah ya, katakanlah berpolitik. Kalau saya kemarin mengatakan Rasulullah SAW itu tidak berpolitik, para sahabat pun tidak berpolitik. Politik ini adanya ya Pak waktu Sidna Muawiyah ini. Makanya tatkala beliau itu terdesak oleh oleh pasukannya Sidna Ali kan ngangkat Al-Quran kan, padahal udah mau habis tuh. Itu kan hailahnya Sidna Muawiyah. Tatkala sudah terjadi perundingan kan lain lagi ceritanya begitu. Sidna Ali nggak berpolitik. Tatkala diangkat Al-Quran, Sidna Ali percaya begitu. Oh ya sudah, berarti ini mau islah orang nih. Kenyataannya kan enggak. Ya, jadi politiknya ada nih, ini juga hasil ijtihadnya Sidna Muawiyah. Sahabat-sahabat sebelumnya enggak, itu mereka itu murni melihat tolab ya, murni melihat ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, murni melihat ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu memang keadaan aulia Allah seperti itu. Nah, dulu para sahabat itu juga tidak tidak semuanya sama. Ya ada yang memang kebetulan hasil ijtihadnya itu membela Sidna Muawiyah, ada yang hasil ijtihadnya itu membela Sidna Ali, ada yang hasil ijtihadnya itu
tawakuf, tidak memiliki hasil. Pada akhirnya mereka diam. Nah setelah Sidna Ali itu terpojok, baru ada yang mengatakan, oh sekarang sudah terlihat bahwa yang benar itu Sidna Ali begitu. Cuman ya udah telat kan. Nah saya pandangan seperti itu. Cuman apakah pandangan saya ini merubah pada akhirnya sejarah yang telah terjadi? Tidak, kan nggak merubah juga. Terus kenapa kita itu harus bermusuhan dengan orang yang mendukung Sidna Muawiyah misalkan? Masa seperti itu kan enggak, itu kan sudah selesai begitu. Jadi dan apalagi kalau misalkan itu sampai memutuskan keadilan para sahabat sehingga hadis-hadis yang keluar dari para sahabat itu diputuskan, tidak bisa diterima lagi, itu kan nanti menjadi hilangnya ilmu. Begitu. Nah, ini perbedaan kita sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan mengatakan apakah Iran itu Syi'i, ya mau gimana lagi, mereka mengatakan diri mereka adalah Syi'i, memang mereka Syi'i. Kemudian apakah Syi'i itu berbeda dengan Ahlus Sunnah? Atau jelas beda, makanya dibedakan firqahnya, yang mereka Syiah, yang kita Ahlus Sunnah. Ya, Wahabi itu kan udah beda lagi tuh, dia bukan Ahlus Sunnah, bukan Syiah mereka mah. Nanti apakah di Syiah itu ada yang gulatnya, ada yang berlebihan? Ada. Kalau di Ahlus Sunnah yang berlebihannya itu ya kayak Wahabi kalau mau dimasukin ke Ahlus Sunnah. Kalau kita melihat Islam itu cuma dua firqah besar, yaitu Syi'i dan Sunni begitu. Dan nanti di dalam itu kan yang ekstremisnya juga ada, yang jadi organisasi-organisasi ya, yang bawa-bawa bedil begitu kan, ada juga lah. Dari Aswaja juga ada si Imad yang menggugurkan Ba'awi sebagai tulisnya Nabi Muhammad SAW. Lain. Jadi ini kalau udah ke bawahnya udah macam-macam. Cuman kalau kita melihat Syiah hala kaunihim syi'atan, dilihat dari keadaan mereka Syiah, ainuhu, Syiahnya itu tidak kafir, sesat, iya, dalam pengertian berbeda pandangan, yang mana kalau kedua pihak ini bertemu kemudian membicarakan masalah itu sampai selesai, yang akan menang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang akan menang itu, karena tadi argumennya pun bagus-bagus begitu ya, ya nggak bisa dikatakan qot'i juga, makanya tetap ada khilaf, cuman sebagainya qot'i. Nah itulah saja dulu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga video ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.